Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dalam pembelajaran sosiologi bersama saya, Dr. Nanda Titin Supriyati. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang bab 3 atau KD 3.3 di kelas 12, yaitu tentang ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan pertama, yang pertama adalah memahami ketimpangan sosial, yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab ketimpangan sosial, baik secara umum maupun secara khusus, dan yang ketiga adalah memahami bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Yang pertama adalah gambar 1 dengan gambar 2. Coba bandingkan di situ menurut pemahaman Anda ya. Di satu sisi gedung-gedung yang menjulang tinggi dan di sisi lain di situ ada perbedaan yang mencolok antara gambar 1 dengan gambar kedua. Nah, menurut pendapat Anda, apakah hal ini yang dikatakan ketimpangan sosial? Mari kita bahas ya. Pendapat yang kedua adalah ketimpangan sosial adalah suatu keadaan di mana terdapat kondisi yang tidak seimbang dalam masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan dalam masyarakat. Ketimpangan sosial dapat diartikan sebagai adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan status sosial, ekonomi, ataupun budaya. Nah, ini adalah pengertian ketimpangan sosial secara umum. Kita bahas pengertian ketimpangan sosial menurut para ahli. Pertama, menurut Andrianov A. Chaniago mengatakan bahwa ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Itu menurut Andrianov Chaniago bahwa ketimpangan ini adalah merupakan pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Jadi dilihat dari aspek ekonomi, misalkan tentang dilihat dari ketimpangan yang ada di daerah yang kaya dengan yang miskin, ya itu terlihat sangat jelas, melupakan aspek sosial. Misalnya aspek sosial itu ketimpangan antara aspek jasmani maupun rohani, ya itu adalah salah satu contoh pengertian ketimpangan menurut Andrianov A. Chaniago. Yang kedua, menurut Budi Winarno. Budi Winarno mengatakan ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat. Dan menurut Jonathan Houghton dan Sahidur Erkenker, ketimpangan sosial adalah bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Ya. Sedangkan yang terakhir adalah menurut Roy Hatul Aswidah. Ketimpangan sosial sering dipandang sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Nah, ini adalah pengertian-pengertian menurut ketimpangan sosial menurut para ahli. Ya. Kita lanjutkan materi ketimpangan berikutnya, yaitu tentang penyebab ketimpangan sosial yang terjadi secara umum. Penyebab ketimpangan sosial yang pertama adalah faktor struktural. Faktor struktural ini berkaitan erat dengan tata kelola yang merupakan kebijakan pemerintah
dalam menangani masyarakat, baik yang bersifat legal formal maupun kebijakan dalam pelaksanaannya. Maksudnya adalah lemahnya akses ekonomi bagi golongan bawah terhadap unsur kemajuan seperti modal, teknologi, manajemen, pemasaran, informasi, dan sebagainya. Jadi kalau struktur ini adalah berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat, ya. Sedangkan yang kedua adalah faktor struktural. Berkaitan dengan sifat atau karakter masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya. Apakah ia malas atau rajin, ulet atau mudah menyerah, jujur atau menghalalkan berbagai cara, suka berkompetisi atau menerima apa adanya, dan seterusnya. Kultur atau budaya berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Contohnya, masyarakat yang tidak memiliki orientasi ke depan dan sudah merasa cukup dengan apa yang dimilikinya, ataupun pasrah sama nasib. Ya, ini adalah faktor kultur. Faktor kultur berkaitan dengan karakter, ya, nilai-nilai yang dianut, ya. Nah, ini adalah penyebab secara umum, penyebab ketimpangan sosial. Sudah dipahami anak-anak semuanya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke faktor penyebab ketimpangan yang lain. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Ya, setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Ada yang subur makmur, ada yang tandus, ada yang kering, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah letak dan kondisi geografis, ya. Geografis adalah gambaran buminya, misalnya adalah pegunungan atau pantai dan lain sebagainya. Yang ketiganya adalah faktor globalisasi. Globalisasi kemarin sudah dibahas, ya, pada bab kedua, yaitu globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Dilihat dari informasi dan komunikasi yang mendunia. Ini juga akan mengakibatkan ketimpangan sosial, ya. Yang keempat adalah perbedaan kondisi demografis, ya. Kondisi demografi itu berkaitan dengan kependudukan dalam suatu masyarakat, ya. Ada yang penduduknya banyak atau padat, ada yang kurang, dan lain sebagainya. Otomatis akan menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial. Yang selanjutnya, yang kelima adalah kebijakan publik atau pemerintah. Ya, tadi ada faktor struktural itu tadi. Yang keenam adalah faktor internal atau individu atau kelompok, ya. Internal itu dari dalam, yaitu tadi, ya, misalkan faktornya misalnya dari budayanya, apakah dia males ataupun rajin, ataupun misalkan pasrah sama nasib, dan lain sebagainya. Ini adalah faktor penyebab ketimpangan sosial. Ada versi lain penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama misalnya dari faktor internal dari dalam, ya. Yang pertama yaitu perbedaan tingkat kecerdasan, yang kedua perbedaan tingkat pendidikan, yang ketiganya adalah perbedaan kesehatan fisik, yang keempat adalah motivasi hidup. Sedangkan faktor eksternalnya yang berasal dari luar, yang pertama adalah kebijakan pemerintah yang tidak adil, yang kedua kebijakan yang membatasi akses seseorang, yang ketiganya adalah dampak globalisasi, ya. Nah, itu adalah penyebab ketimpangan sosial. Sekarang kita bahas bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Yang pertama adalah ketimpangan antara golongan kaya dan miskin. Yang kedua adalah ketimpangan pemilik modal dan buruh. Yang ketiga adalah ketimpangan pembangunan. Yang keempat adalah ketimpangan budaya lokal dan budaya global.
Yang kelima adalah ketimpangan kesempatan. Yang keenam adalah ketimpangan gender. Nah, itu anak-anak semua, kita udah membahas pengertian ketimpangan sosial. Yang keduanya kita udah membahas juga faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial. Yang ketiganya adalah bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Sampai di sini dulu pertemuan pada hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti disampaikan secara tertulis ya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.